Belanja kompulsif seringkali dilakukan oleh wanita dan tidak jarang pada akhirnya akan berdampak pada kondisi keuangan. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, pagi ini saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Ibu Krizia. Selamat pagi Mbak Andra. Oke, ini belanja identik dengan perempuan biasanya Ibu Krizia ya. Tapi terkadang keinginan belanja pada akhirnya ini berlebihan berdampak pada kondisi keuangan. Bagaimana pandangan Ibu Krizia? Bagi sebagian besar wanita memang keinginan berbelanja itu selalu ada. Apalagi godaan selalu datang karena sepanjang tahun banyak sekali penawaran diskon. Nah, ketika seseorang berbelanja secara tiba-tiba tanpa terencana, itu dapat disebut sebagai belanja impulsif atau yang disebut sebagai impulsive buying. Ya. Nah, ketika pembelian secara tidak terencana ini terjadi berulang-ulang, maka dapat membentuk perilaku yang dinamakan dengan kompulsif. Sehingga pembelian kompulsif adalah pembelian yang terjadi secara berulang-ulang di mana belinya itu berlebihan. Ya. Nah, kompulsif ini tidak hanya dialami atau terjadi pada wanita saja, tetapi juga oleh pria. Dan umumnya ketika orang berbelanja kompulsif, yang terjadi adalah mereka bisa menghabiskan uang belanjaannya atau bahkan uang yang belum dimilikinya dengan berhutang. Yang tentu saja perilaku ini akan kurang baik karena dapat mengganggu cash flow keuangan kita. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan pembelian perbelanjaan kompulsif ini, bagaimana? Apakah ada kiat-kiatnya? Pembeli kompulsif adalah konsumen yang kecanduan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkannya. Kalau Mbak Andra mungkin pernah baca buku atau nonton filmnya, ini persis seperti karakter Rebecca Bloomwood dalam Confession of a Shopaholic, di mana dia itu punya nafsu berbelanja yang sangat tinggi sampai mengalahkan akal sehatnya. Saran utamanya adalah memang harus benar-benar bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang bukan. Tapi jika kita sudah terlanjur terjebak pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan kita, kemudian bagaimana mengatasinya? Cara yang paling mudah adalah memang pertama kita harus stop berbelanja. Apalagi kalau memang misalnya kebiasaan berbelanja ini sudah mencapai pada tahap yang mengkhawatirkan, misalnya sampai berhutang. Nah, cara yang dapat dilakukan memang harus segera selesaikan hutangnya, bisa dengan dicicil hingga lunas, atau kalau perlu kita bisa mencairkan aset guna membayar hutang tersebut. Jadi hutang harus dibayar terlebih dahulu begitu ya, Betul. jangan menambah hutang baru. Betul Tapi tadi sekali. kan dikatakan Bu Krizia stop belanja, ini kan cukup sulit ya. Apakah kita masih bisa tetap berbelanja, tapi juga sesuai kondisi keuangan kita juga semakin membaik? Bagaimana? Bisa Mbak Andra, cuman memang belanjanya itu asalkan harus sesuai dengan anggaran dan betul-betul pembelian yang terencana. Misalnya kita sudah tahu mau beli barang apa, berapa harganya, di mana, dan berapa banyak. Lalu kemudian setelah pembeliannya terencana, tentu saja membeli barang-barang yang dibutuhkan. Harapannya sih kalau melakukan langkah-langkah seperti ini, orang masih bisa melanjutkan hobi belanjanya, tetapi keuangannya tetap sehat. Oke, adakah kiat supaya kita tidak terjebak untuk berbelanja kompulsif ini? Kiat yang pertama, kita harus mengetahui secara jelas sebetulnya penyebab utama berbelanja itu apa sih? Apakah karena faktor emosi, ngikutin tren fashion, atau memang betul-betul barang yang kita butuhkan? Bisa dengan membuat daftar belanjaan nih sebelum pergi shopping, supaya beli barang-barangnya hanya sesuai yang dibutuhkan saja. Lalu yang kedua, mengendalikan diri, khususnya ketika melihat barang dengan diskon yang sangat besar, jangan sampai kita jadi impulsif buying tadi, tiba-tiba nggak terencana, lalu kemudian belanja. Dan yang terakhir, juga harus berhati-hati dan jangan bergantung pada kartu kredit, karena harus dipahami kartu kredit bukanlah tambahan kekayaan kita. Oke, bagaimana jika kita melakukan sebelum melakukan belanja tadi, kita barangkali berpikir dulu untuk berinvestasi barangkali ya? Betul. Bagaimana pandangannya? Iya, betul sekali. Itu dinamakan dengan pay yourself first, Mbak Andra. Jadi kita merubah siklus konsumsi kita. Dari dulu biasanya belanja dulu baru berinvestasi atau menabung, kita rubah nih, menabung dulu atau berinvestasi dulu, baru kemudian sisanya belanja. Karena sekali lagi, mumpung kita masih bekerja, usia produktif, masih ada penghasilan, sehingga baiknya memang dimasukkan kepada instrumen yang bisa menunjang hari tua kita di kemudian hari. Oke, jadi paling tidak kita bisa menekan juga niat kita belanja sehingga tidak terjebak dengan belanja kompulsif tadi ya. Iya, betul, Mbak Terima Andra. kasih Bu Krizia atas Terima kasih. waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh